Di video kali ini saya akan bercerita sebuah film yang rilis tahun 2013 berjudul Friend 2 The Great Legacy. Ini adalah sequel dari Friend 1 dan masih dengan sutradara yang sama yaitu Kwak Yung Taek. Film ini berkisah tentang 3 generasi gangster yang diantaranya adalah Jun Suk yang setelah 17 tahun di penjara kini akhirnya dibebaskan dan ia berusaha merebut kembali kekuasaan geng yang dulu dibangun oleh ayahnya. Bagi yang belum menonton film pertamanya, saya menyarankan untuk menontonnya terlebih dahulu agar teman-teman bisa paham ketika menonton film keduanya. Link alur ceritanya ada di deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Di awal film diperlihatkan kembali sidang kasus dari Jun Suk yang mengaku jika ia yang memerintahkan penyerangan kepada Dong Su. Scene lalu beralih memperlihatkan Sung Hun dan kedua temannya bernama Yung Baek dan Hae Yung. Ayah Sung Hun telah lama meninggal dan ia tidak mempunyai kenangan dari ayah kandungnya. Masa kecilnya sangat menderita. Ia sering melihat ibunya dipukuli oleh ayah tirinya dan itu membuatnya menjadi sangat kesal dan ia berniat suatu hari nanti akan menghabisi ayah tirinya itu. 13 tahun kemudian, Sung Hun kini telah dewasa. Ia telah membangun gengnya sendiri. Di malam itu, ia dan gengnya menyerang geng Busan di sebuah kuil Buddha. Setelah mengalahkan geng tersebut, di kuil itu, ia bertemu sahabat lamanya yang kini telah menjadi biksu. Kemudian, di esok harinya Sung Hun mengajak biksu makan bersama. Di tempat itu, Sung Hun menyadari kalau ia sedang diawasi polisi yang diam-diam mengikutinya ke tempat itu. Beberapa hari kemudian, Ibu Sung Hun datang ke penjara menemui Jun Suk. Ternyata, Ibu Sung Hun adalah teman Jun Suk sewaktu SMA dulu dan juga anggota band Rainbow. Kedatangannya ke sana untuk meminta bantuan pada Jun Suk agar Jun Suk melindungi anaknya di dalam penjara. Sebenarnya, Jun Suk mendapatkan perintah dari gengnya di luar untuk menghajar Sung Hun. Namun, ia tak menghiraukannya dan menyuruh anak buahnya yang di penjara untuk tidak mengganggu Sung Hun. Jun Suk kemudian menemui Sung Hun dan mengajaknya ke sebuah ruangan. Di sini, Sung Hun menjadi segan dengan Jun Suk setelah mengetahui kalau ibunya dan Jun Suk dulu adalah teman baik. Di esok harinya, ketika sedang bermain basket, Sung Hun bertengkar dengan anak buah Jun Suk, tapi petugas segera melerai mereka. Jun Suk yang melihat itu kemudian menasihati Sung Hun untuk tidak merasa hebat dan tidak menunjukkan taringnya karena itu tidak ada untungnya. Lalu di tengah malam, saat pergantian hari, Jun Suk akhirnya bebas setelah mendekam selama 17 tahun. Saat itu seorang tahanan lain bernama Gojo juga bebas di hari itu. 부회장님, 살아. Beberapa hari kemudian, di malam hari, Jun Suk menemui Eun-gi. Di pertemuan itu, Jun Suk bertanya apa yang anggota mereka lakukan selama ini, dan Eun-gi menjawab kalau anggota mereka hanya melakukan hal sepele. Mendengar jawaban Eun-gi, Jun Suk menjadi marah. Namun Eun-gi tak menanggapi. Ia malah menyuruh Jun Suk untuk istirahat selama 2 hari dan setelahnya berangkat ke luar negeri untuk jalan-jalan. Seolah Eun-gi ingin mencampakkan Jun Suk, dan Jun Suk tentu saja sudah paham dengan maksud Eun-gi. Setelah itu Jun Suk pergi menyendiri di tepi pantai. Ia lalu teringat obrolan dengan 3 sahabatnya sewaktu kecil ketika mereka berenang bersama di pantai. Lalu di keesokan harinya, Jun Suk meminta Ibu Sung Hun untuk mengantarinya ke rumah sakit, tempat rehabilitasi untuk bertemu dengan mantan anak buahnya yang sama-sama disidang dengannya dulu. Dan ia adalah orang yang menikam Dong Su, sahabat dari Jun Suk. Kedatangan Jun Suk ke sana hanya untuk bertanya satu hal, yaitu mengapa ia membunuh Dong Su padahal ia tidak pernah memerintahkan itu. Sung Gi Ho lalu menjawab kalau ia tak begitu tahu mengapa ia melakukan itu.
Junsuk kemudian memberinya uang dan menyuruhnya untuk menjaga diri baik-baik. 그래도 형님은 돈 좀 주던갑지. 그 씨발 새끼한테. Kemudian di malam harinya, Junsuk mengunjungi rumah Presidir. Saat itu Presidir bercerita kalau 2 minggu sebelum Junsuk dibebaskan, Eungi pernah datang menemuinya dan menyuruhnya untuk mengumumkan pengunduran dirinya secara resmi sebagai Presidir. Namun Presidir tidak mau melakukannya. Ia juga mengatakan kalau ia memutuskan untuk memberikan kepercayaan pada Eungi untuk menyelesaikan semua masalah karena ia bekerja dengan sangat rapi. Namun setelah setahun ia diberikan kepercayaan, Eungi mulai berusaha mengambil alih kekuasaan dan memasukkan anggota baru yang memihak padanya. Eungi juga menyingkirkan satu persatu anggota yang berpihak pada Junsuk dan juga anak buah kepercayaan Presidir. Presidir Hyungdo lalu memberikan Junsuk uang untuk mempertahankan klan mereka yang sudah lama ia bangun bersama ayah Junsuk. Presidir lalu menceritakan bagaimana awal mula ia bertemu dengan ayah Junsuk. Dan scene beralih pada tahun 1963 di Busan. Diperlihatkan seorang pria bernama Lee Chuljo yang merupakan ayah dari Junsuk. Saat itu, ia dan temannya tidak rela nelayan di tempat mereka bekerja sama dengan geng Fukuoka Jepang. Mereka lalu berniat untuk memberi pelajaran kepada geng Fukuoka dan mereka semakin yakin untuk melakukan itu setelah mendengar perkataan dari Hyungdo yang kala itu hanya seorang tukang semir sepatu. Dan sejak saat itu, Chuljo mengajak Hyungdo untuk bekerja dengannya. Di malam harinya, mereka mendatangi geng Jepang di pelabuhan. Saat itu sedang terjadi keributan antara nelayan dan geng Jepang karena masalah pembagian hasil yang tak sesuai. Chuljo dan anggotanya lalu menyuruh nelayan di sana untuk pergi. Geng Jepang tentu saja tidak senang dengan kedatangan mereka dan perkelahian tidak dapat lagi dihindari. Di sini Hyungdo rela terkena tikaman untuk melindungi Chuljo yang saat itu akan ditikam dari belakang. Mereka berhasil memenangkan perkelahian itu dan Hyungdo dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, beberapa aparat datang untuk menangkap Chuljo. Chuljo lalu berusaha melindungi Hyungdo. Ia membawanya dan menyuruhnya untuk tetap bersembunyi sekalipun ia tertangkap. Scene lalu beralih di masa kini. Sahabat lama Sunghun yang kini menjadi biksu datang menjenguk Sunghun dan menjelaskan kalau bukan ia yang melaporkannya ke polisi. Tapi Sunghun berkata kalau itu semua memang karenanya. Mereka lalu berdebat masalah perbedaan antara menjadi preman dan biksu. Dan scene beralih memperlihatkan masa lalu mereka sewaktu SMA dahulu. Saat itu Sunghun dijemput kedua temannya. Saat di mobil, Sunghun yang mengetahui Yungbek dihajar oleh geng Busan lalu pergi balas dendam dan menghajar geng Busan seorang diri. Setelah itu, mereka pergi ke bar dan berkenalan dengan teman wanita dari si biksu. Dan di esok harinya, mereka pergi jalan bersama wanita-wanita itu. Mereka pergi ke tempat karaoke. Di tempat karaoke, wanita yang dibawa Sunghun mengajaknya untuk pergi ke suatu tempat untuk melihat perahu. Sunghun sempat khawatir dengan temannya, namun ia tetap pergi. Saat sampai di sana, ternyata geng Busan yang Sunghun hajar kemarin sempat melihat mereka ketika di perjalanan ke tempat karaoke. Geng Busan pun pergi ke sana dan menghajar teman-temannya di tempat karaoke hingga babak belur. Yungbek lalu pergi mencari Sunghun. Namun saat di perjalanan, Yungbek tak bisa diselamatkan. Sunghun merasa bersalah atas kejadian itu. Saat ia pulang ke rumah, ia mendapati ibunya sedang dipukuli ayah tirinya. Ia pun menjadi sangat marah. Ia lalu mengikuti ayah tirinya ke tempat makan dan menghajarnya habis-habisan. Kembali di masa kini, Junsuk pergi menghampiri orang kepercayaannya dulu di daerah Ulsan. Dan di sana, satu anggota lama Junsuk juga datang. Kemudian di suatu malam, mereka kemudian kembali berkumpul.
Di sini Junsuk bercerita kalau ia tak begitu mengerti dengan situasi geng saat ini. Selama 17 tahun ia menghilang dan mendadak muncul kembali. Ia merasa tak bisa menganggap dirinya sebagai seorang pemimpin dikarenakan banyak anggota geng yang memihak pada Eungi. Namun, anggota Junsuk mengatakan kalau Junsuklah pemimpin yang sebenarnya karena pendiri organisasi mereka adalah ayah Junsuk dan sudah jelas kalau kekuasaan tertinggi harus dipegangnya. Di sini, anggotanya yang memakai wig lalu melepaskan wignya dan mengatakan kalau selama ini ia telah menderita dan ia mengatakan kalau Junsuk tidak mau menjadi pemimpin, maka ia sendiri yang akan menghabisi Eungi. Kemudian diperlihatkan Gojo yang diperintahkan oleh Junsuk untuk berakting di depan anak buah Eungi. Ia diperintahkan untuk menjelek-jelekan Junsuk di hadapan anak buah Eungi untuk mencari informasi. Sementara itu, Junsuk mendatangi klub milik Ibu Sunghun. Mengetahui Sunghun akan bebas, Junsuk menawari Ibu Sunghun untuk membuka klub malam dengan menggunakan nama Sunghun dan ia yang akan memberikan modal. Beberapa hari kemudian, Sunghun akhirnya bebas. Ia dijemput oleh ibu dan teman-temannya. Ia juga mendapatkan hadiah dari Junsuk. Sunghun terlihat senang dengan hadiah itu. Begitu juga dengan sang ibu yang sangat senang anaknya bebas dari penjara. Sunghun lalu merayakan kebebasannya di klub bersama teman-temannya. Di tempat lain, anak buah Eungi yang mendapatkan informasi tentang Junsuk lalu memberitahunya pada Eungi. Ia memberitahu kalau Junsuk dekat dengan wanita yang tak lain adalah Ibu Sunghun dan mengatakan kalau Sunghun adalah orang yang dulu pernah bermasalah dengan geng mereka yang waktu itu ingin mereka habisi, tapi dulu dilarang oleh Junsuk ketika di penjara. Ia juga mengatakan kalau Junsuk adalah seorang pemakai, padahal itu semua hanyalah trik dari Junsuk. Lalu diperlihatkan Junsuk yang memberikan tas berisi uang pada Gojo untuk melanjutkan misi mereka. Junsuk menyuruh Gojo mengambil sebagian uang itu karena ia telah bekerja dengan baik, dan sisanya ia menyuruh Gojo untuk membayar orang-orang yang menurutnya bisa bermanfaat untuk mereka. Junsuk lalu pergi bertemu dengan petinggi polisi. Ia memberikan sejumlah uang untuk polisi agar misinya berjalan dengan lancar. Mereka menerima uang itu, namun dengan syarat tidak boleh ada korban jiwa. Di esok harinya, Junsuk memanggil Sunghun untuk makan bersama. Di sini, Junsuk menawarkan kerjasama dengan Sunghun untuk mengambil alih wilayah Busan yang kini dikuasai oleh Eungi. Sunghun kemudian menerima tawaran itu. Junsuk lalu meminta Sunghun untuk mengumpulkan semua anggotanya dan mencari waktu untuk makan bersama mereka. Scene lalu kembali di tahun 1963. Teman-teman Chuljo datang membebaskannya. Di perjalanan, Chuljo bertanya siapa gangster yang dekat dengan sekretariat keamanan Busan. Mendapatkan nama gangster tersebut, Chuljo dan Hyungdo lalu pergi ke Fukuoka, Jepang. Di sana, Chuljo menggadaikan jam tangannya untuk membeli pisau. Setelah itu, Chuljo masuk ke dalam bar untuk bersiap membunuh gangster yang mereka cari. Sementara Hyungdo berusaha untuk mematikan arus listrik di tempat itu, dan saat listrik padam, beberapa hari kemudian, Chuljo bertemu dengan pemimpin gangster Jepang. Mereka berniat mengajak Chuljo untuk bekerja sama, namun Chuljo menolak. Ia tak sudi bekerja sama dengan mereka karena ia akan menguasai daerah Busan sendiri. Setahun kemudian, Chuljo mengumpulkan seluruh pemimpin gangster yang berada di Busan untuk bersatu dan menjadi keluarga. Karena dengan bersatu, mereka akan lebih banyak mendapatkan keuntungan dibanding berdiri sendiri. Mereka hanya akan saling membunuh. Kembali di masa kini, diperlihatkan Junsuk yang berada di rumah Presidir Hyungdo. Di sini, Hyungdo memberikan jam tangan milik ayah Junsuk yang dulu ia tebus. Lalu di malam hari, setelah mendapatkan informasi dari Gojo, Junsuk dan rekannya mengatur strategi untuk membuat kekacauan dengan beberapa kaki tangan Eungi. Sunghun juga telah mengumpulkan anggotanya. Usai mengatur strategi, Junsuk dan Sunghun pergi minum di pinggiran jalan. Di sini, Sunghun bercerita kalau sejak ia berumur 4 tahun, ibunya menikah lagi. Ia pun setuju karena ia pikir jika ia punya ayah, ia bisa seperti anak-anak lain yang main ke kebun binatang bersama ayah mereka. Namun itu semua tidak seperti yang ia pikirkan. Ayahnya malah sering memukuli ibunya dan menghamburkan uang ibunya. Suatu hari, ia pun akhirnya mengetahui
kalau ia lahir karena kesalahan dan ia tak mempunyai kenangan dengan ayah kandungnya karena dulu ia masih kecil. Tak banyak yang ia ketahui kecuali sewaktu ayahnya dimakamkan. Lalu di perjalanan pulang, ketika akan berpisah dengan Junsuk dalam keadaan mabuk, Sunghun berterima kasih kepada Junsuk karena pertama kali dalam hidupnya ia memiliki senior yang melindunginya. Di esok harinya, misi pun dilancarkan. 뭐야 새끼야? 뭐라고? 씨발로. 기억나나? 치 바베큐. Di sisi lain, Ibu Sunghun memanggil Junsuk untuk menemuinya. Ibu Sunghun merasa khawatir kalau Junsuk menjadikan anaknya sebagai anak buah. Ia tak mau Sunghun terkena masalah dan kembali masuk ke penjara. Namun Junsuk menegaskan kalau tak ada gunanya melarang Sunghun untuk bergabung dengannya karena Sunghun sejak kecil sudah memiliki jiwa pemberontak dan ia akan menjamin keamanan Sunghun dan akan memberikan tempat yang sesuai untuknya. Scene lalu beralih di tempat biksu. Sunghun memberikan sumbangan di kuil itu karena ibunya menyuruhnya untuk menyumbangkan uang mereka daripada membayar pajak. Di sisi lain, anak buah Junsuk yang sedang nongkrong di pinggiran jalan lalu ditabrak oleh mobil dari anak buah Engi. 마, 네 우장촌에 누를 존나게 해가. Engi yang mengetahui anak buahnya diserang tentu saja tidak tinggal diam. Mereka pun dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, Junsuk mendapatkan telepon dari Engi dan Engi mengajak Junsuk untuk bertemu. Di esok harinya, mereka pun bertemu. Di sini Engi membuat kesepakatan damai dengan memberikan kekuasaan wilayah dan memimpin wilayah masing-masing. 선임적은 그러면 옛날처럼 Namun, saat di perjalanan pulang, Junsuk merasa ada sesuatu yang sedang direncanakan oleh Engi. Di keesokan harinya, Engi berencana merusak hubungan Junsuk dan Sunghun. Ia mengajak Sunghun untuk bertemu, dan di pertemuan itu, Engi menjelek-jelekan Junsuk. Ia juga menceritakan kesetiaannya kepada ayah Sunghun, yang tak lain adalah Dongsu, sahabat dari Junsuk. Ia bahkan mengatakan kalau yang memerintahkan pembunuhan ayahnya adalah Junsuk. Ia juga sudah membawa pembunuh ayahnya agar Sunghun bisa menanyakan kebenarannya secara langsung. Beberapa hari kemudian, Presiden Hyungdo telah meninggal dunia. Junsuk lalu menemui Sunghun dan juga rekan-rekannya. Ia memberikan uang kepada rekan-rekan Sunghun dan menyuruh mereka semua untuk tidak menampakkan muka untuk sementara waktu. Karena Junsuk mengetahui akan terjadi sesuatu yang berbahaya dan ia tak mau Sunghun dan rekan-rekannya menjadi korban. Di esok harinya, upacara pemakaman presidir dilakukan. Sunghun dan beberapa teman dekatnya juga ada di sana. Dan seusai upacara pemakaman, ketika di perjalanan pulang, Engi rupanya telah merencanakan pembunuhan Junsuk. Akan tetapi, rencana itu sudah dirasakan oleh Junsuk, dan Junsuk juga sudah mempunyai rencana sendiri. Junsuk kini resmi menjadi pemimpin tertinggi. Saat di rumah presidir, Junsuk menyuruh Sunghun untuk masuk ke dalam terlebih dahulu sebelum ia memberhentikan Sunghun dan anggotanya. Karena Junsuk tak mau, Sunghun terus menjadi gangster sepertinya. Namun, sebelum Sunghun masuk ke dalam, ia mendapatkan telepon dari pembunuh ayahnya. Dan Sunghun pun mengetahui kebenaran yang sesungguhnya kalau seseorang yang menyuruh membunuh ayahnya adalah Engi. Sunghun tak jadi masuk menemui Junsuk. Ia bergegas pergi bersama anggotanya ke rumah sakit untuk membunuh Engi. Di esok harinya, Junsuk mendapatkan telepon dari petinggi polisi karena telah menyebabkan korban jiwa. Ia menyuruh Junsuk untuk menyerahkan semua orang yang terlibat keributan di rumah sakit. Karena kalau tidak, Junsuk sendiri yang akan kembali masuk ke dalam penjara. Junsuk lalu memanggil Sunghun bertemu di suatu tempat. Di tempat itu, Junsuk memberikan tiket dan menyuruh Sunghun untuk melarikan diri ke luar negeri sebelum ia menghubunginya kembali.
dan masalah polisi dia yang akan mengurus dan menanggungnya. Sung-hun yang masih kesal dengan Jun-suk lalu merobek tiket itu dan kembali ke mobil Jun-suk dan mengatakan kalau ia mendengar Jun-suk adalah orang yang memerintahkan pembunuhan ayahnya. Jun-suk yang mendengar itu hanya bisa diam, seakan ia mau menjelaskan yang sebenarnya, tapi tak ada gunanya karena bagaimanapun ia tetap merasa bersalah atas kematian Dong-su sahabatnya itu. Sung-hun lalu pergi sambil menangis. Sementara Jun-suk menyuruh temannya membawanya pergi ke tempat di mana ada orang yang masih mau bertemu dengannya. Sebelumnya, Ibu Sung-hun pernah menelpon Jun-suk. Ia mengatakan kalau dulu saat di rumah Jun-suk, ia mendengar Jun-suk bertengkar dengan Dong-su. Karena Dong-su tak terima, Jun-suk mengenalkan Jin-suk dengan Sang Taek. Dan setelah pertengkaran itu, Dong-su memeluk Ibu Sung-hun dan mengatakan kalau ia mewakili Jun-suk meminta Ibu Sung-hun. Sebenarnya, Ibu Sung-hun menyukai Jun-suk, tapi di waktu itu, saat ia mencari Jun-suk, ia mendengar Jun-suk sedang bertengkar dengan Dong-su, sehingga ia tidak jadi menemui Jun-suk. Dan film pun selesai. Bagi teman-teman yang mungkin mau request film, silahkan beritahu di kolom komentar. Itu saja untuk video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya.